Hai semua, welcome back with me and my friend. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan membahas topik yang baru-baru ini viral di sosial media guys, yaitu seorang pria yang bernama Gilang. Ia disebut memiliki fantasi seks yang tidak wajar kepada pria dan wanita, atau disebut juga dengan biseksual. Yang anehnya, fantasi tersebut mengharuskan para korbannya untuk terlebih dahulu melakukan hal-hal yang cukup aneh guys, seperti membungkus korbannya tersebut menjadi orang yang merupai jenazah atau biasa populernya disebut pocong-pocongan guys. Penasaran dengan ceritanya? Let's check. Sebelumnya, kita pernah dihebohkan dengan kasus predator seks di Inggris yang dilakukan oleh si Reinhard Sinaga. Dan ini merupakan kasus terbesar pelecehan seksual dalam sejarah Inggris guys. Dimana dia ini memiliki fantasi seks yang berlebihan kepada seorang pria, hingga membuat dia sampai nekat untuk menculik korban-korbannya. Ia menculik para korban-korbannya ini dengan cara menunggunya di kafe atau diskotik yang dimana korbannya ini sedang dalam keadaan mabuk guys. Lalu si Reinhard ini membawa korbannya tersebut ke apartemen atau hotel yang sudah ia sewa. Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah si Gilang ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang bisex ini. Bisex ini adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama kuatnya terhadap pria ataupun wanita. Jadi para bisex ini mempunyai nafsu yang sama guys, baik itu terhadap wanita ataupun pria. Namun di kasus kali ini agak sedikit aneh guys, dimana si Gilang ini menyukai pria atau sesama jenisnya, namun kesukaannya tersebut cukup aneh guys. Karena dia akan merasakan suatu fantasi seksual yang tinggi ketika para korbannya ini terlebih dahulu menjadi layaknya jenazah yang dibungkus kain. Nama Gilang Eizan menjadi mencuat lantaran kasus pelecehan seksual fetis jarik bermodus penelitian akademik guys. Gilang disebut memanipulasi para korbannya agar membungkus diri dengan kain jarik layaknya pocong demi memenuhi kebutuhan fantasi seksualnya guys. Dirangkum oleh akun @razaksarif, korban dari Gilang ini satu persatu mulai angkat bicara guys. Setelah aksi Gilang tersebut menjadi viral di Twitter oleh akun @m_fikris, dari sana diketahui Gilang melancarkan aksinya sejak tahun 2013 silam, saat ia masih menduduki bangku sekolah menengah atas. Pada saat itu Gilang melakukan hal serupa terhadap siswa baru yang bernama Kevin pada saat masa SMA, tempat mereka bersekolah, dengan modus untuk membuat suatu penelitian guys. Korban lain bahkan lebih muda lagi guys, yakni masih duduk di bangku SMP. Tepatnya pada Juni 2019 lalu, Gilang membujuk pemilik akun @rikun melalui WA. Si korban ini disuruh untuk datang ke rumahnya di Surabaya, namun si korban itu menolak ajakan tersebut. Berikutnya adalah akun yang bernama @kingbantal. Dia menceritakan kisah yang lebih menyedihkan guys. Gilang melakukan aksi bejatnya tersebut secara langsung kepada si King Bantal ini. Enggak sama kayak @mfikris yang dilakukan secara virtual. Kali ini @akun King Bantal menjelaskan kalau dirinya benar-benar dilecehkan secara langsung oleh si Gilang ini guys. Ia menceritakan jika dirinya dibungkus dengan kain jarik, tapi dalam keadaan tak berbusana, hingga keadaan sang korban dibuat kain menjadi seperti pocong guys. Gilang pun sukses melancarkan aksi bejatnya tersebut. Aksinya itu terjadi pada Januari 2020 lalu guys. Sebelumnya, disebutkan oleh beberapa warganet bahwa aksi Gilang ini sudah sempat ketahuan pada 2018 silam guys. Dimana ia bahkan sempat diarak warga dan diminta membuat permintaan maaf lewat papan tulis. Namun sampai sekarang ia masih belum kapok guys. Si Gilang ini masih saja melakukan aksi bejatnya tersebut dengan cara-cara baru seperti melalui WhatsApp. Aksi Gilang menjadi viral di Twitter ketika akun yang bernama @m_fishgrace ini memposting percakapannya dengan si Gilang tersebut.
Awalnya Gilang ini mengenalnya lewat akun Instagram guys, dan memfollow si korban tersebut. Kemudian korban ini memfollow Gilang dikarenakan ia merupakan kakak senior di salah satu universitas yang sama dengannya guys. Percakapan tersebut masih normal-normal saja, seperti biasa dan tidak terlihat kejanggalan-kejanggalan aneh terhadap Gilang ini. Hingga pada akhirnya, si Gilang ini meminta nomor WhatsApp si korban dengan alasan agar komunikasinya lebih enak, lancar, dan gak ribet gitu guys. Kemudian, korban ini memberikan nomor WhatsApp-nya. Tapi, Gilang ini malah marah karena si korban menulis kata yang menurutnya tidak sopan, yakni iku dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah itu. Kemudian terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua guys. Dan karena si korban gak mau perdebatan semakin panjang dan ia berpikir si Gilang ini adalah kakak tingkatnya, akhirnya si korban pun mengalah untuk tidak melanjutkan perdebatan tersebut guys. Kemudian mereka melanjutkan chattingnya itu, lalu si Gilang menjelaskan kepada @mvikris ini kalau dia lagi melakukan riset. Gilang mengatakan sedang melakukan riset tentang bungkus-membungkus. Dan ketika si Fikri ini bertanya kepada Gilang maksud dari apa hal itu, si Gilang ini malah mengalihkan perhatian chatnya dan bilang ke Fikri kalau jangan bertanya-tanya dulu, karena nanti juga dia akan tahu sendiri, ucap si Gilang. Akhirnya si korban pun mau untuk mengikuti permintaan si Gilang ini guys, karena ia pikir juga bahwa ini adalah untuk penelitian riset dia. Dan mungkin juga ia terpaksa melakukan ini karena tidak enak karena Gilang ini adalah kakak tingkatnya guys. Jadi mau tidak mau dia melakukan itu guys, karena ia pikir juga ia membantu si Gilang ini untuk riset dari penelitian si Gilang ini guys. Setelah itu, Gilang ini menjelaskan alasannya untuk membuat riset tentang hal itu. Gilang juga menyuruh agar si korban ketika dibungkus harus merasa tertekan dan keluarin emosi-emosinya kayak nangis, cemas, dan lain-lainnya gitu guys. Awalnya Fikris ini menolak karena takut sama penjelasan yang diberikan oleh Gilang tersebut. Namun Gilang terus-menerus menjelaskan kepada si korban bahwa itu aman. Gilang juga mengatakan ia udah melakukan hal tersebut ke banyak orang dan semuanya berhasil dan selamat guys. Gak sampai di situ saja guys. Lalu si Gilang ini menjelaskan kepadanya bahwa dia masih butuh banyak model dengan setiap orang berbeda-beda reaksi emosional ketika dibungkus. Dia juga berkata, karena kondisi saat ini yang lagi pandemi COVID-19, si Gilang hanya menyuruh Fikris untuk mengirimkan sejumlah dokumentasi seperti foto atau video kepadanya. Namun hal itu akan dilakukan melalui instruksi dari dia via WhatsApp. Ia juga sempat memohon-mohon kepada korbannya ini agar setuju. Karena Fikris ini sendirian, dia pun mengajak temannya untuk membantu membuat hal tersebut. Dan temannya tersebut mau melakukan tanpa tahu sekalipun apa yang harus dia lakukan, sama seperti Fikris. Kemudian Gilang ini meminta nomor teman Fikris yang mau tersebut guys, dan menjelaskan hal tersebut kepada dia juga guys. Dan keesokan harinya mereka pun mengerjakan proyek tersebut di rumah teman Fikris guys. Saat proses bungkus-membungkus ini, si Gilang ini marah-marah kepada Fikris karena ia salah saat melakukan pembungkusan hingga ia mengulangnya sebanyak 8 kali guys. Ia mengulangi hal tersebut sesuai instruksi dari si Gilang ini. Si Gilang juga meminta agar si Fikris dan teman-temannya untuk membuat reaksi seperti nangis, ketakutan, atau sedih dan lain-lain guys. Ini cuplikan video setelah Fikris dibungkus. Saat si teman Fikris ini dilakban mulut dan matanya, dia bilang ke Fikris kalau dirinya merasa kehausan dan sesak guys. Fikris merasa kasihan melihat temannya tersebut, dan temannya juga tidak mau melanjutkan karena dia merasa kesakitan dan sesak napas guys. Kemudian Fikris bilang ke Gilang kalau mereka ingin udahan untuk melanjutkan riset tersebut. Namun Gilang ini tidak mau membolehi mereka untuk selesai. Fikris juga menolak perintah Gilang tersebut guys, karena ia juga takut kalau temannya kenapa-kenapa. Namun Gilang ini mulai beralasan dengan cara mengancam mereka. Ia beralasan kalau mereka nggak mengikuti perintahnya,
penyakit vertigonya akan kambuh dan nanti ia bisa bunuh diri, guys. Fikris tetap menolak untuk membungkus temannya tersebut, guys, karena nanti bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan olehnya. Tapi si Gilang ini tetap memaksa Fikris dan ia berkata kalau itu sudah menjadi kesepakatan mereka berdua, guys, dan akan berdampak besar kalau mereka tidak mau turutin kata Gilang ini, guys. Gilang bilang akan menuntut Fikris, tapi Fikris juga nggak mau dipaksa-paksa. Dia juga marah dan ia menolak telepon dari Gilang beberapa kali. Gilang juga menelpon teman Fikris dan meyakinkan temannya tersebut kalau tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian si Fikris ini marah dan ia bilang, penelitian macam apa ini? Maksa-maksa subjek penelitiannya. Nggak fair kalau punya penyakit malah buat nekat orang dan bertindak semena-mena. Seperti itu ujarannya. Kemudian telepon pun dimatikan. Lalu pada malamnya si Gilang ini membuat status di story WA-nya yang seakan-akan itu adalah keluarganya yang membuat status tersebut, guys. Dan karena ia merasa dia disindir, Fikris pun membalas status tersebut dan dibalasnya keesokan paginya, guys. Kemudian percakapan mulai kembali dan ia disuruh ulangi lagi riset yang ia lakukan kemarin biar Gilang tenang, katanya, guys. Otomatis si Fikris ini nolak suruhan dari entah Gilang atau orang tuanya itu. Namun si Fikris tetap dipaksa terus menerus. Hingga akhirnya Fikris tetap menolak karena dia juga nggak kenal Gilang. Dan ia berkata ke Gilang kalau emang kamu sakit, ya berobat, bukan malah bertindak semena-mena dan nyuruh-nyuruh orang. Ini beberapa gambar yang ia dapatkan dari temannya, guys. Karena dianggap hal ini mengerikan dan membahayakan orang lain, dia pun memposting kejadian tersebut di Twitter dan menjadi viral saat ini, guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support channel kami dengan cara memberikan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, serta nyalain notifikasi loncengnya agar kalian dapat update-updatean video terbaru dari channel kami. See you on the next video.